Kebijakan fiskal, kalau kita lihat di judulnya, menjawab tantangan global dan program prioritas nasional, maka kebijakan fiskal itu yang paling pertama disebut ini, langsung Ibu Bapak langsung bisa lihat ya, kebijakan fiskal itu adalah alat. Betul nggak? Judul ini adalah judul yang memang didesain untuk nunjukin kebijakan fiskal itu bukan tujuan. Ngumpulkan pajak, itu bagian kebijakan fiskal bukan? Kebijakan fiskal. Itu tujuan atau alat? Alat. Belanja negara ada di dalam kebijakan fiskal. Itu tujuan atau alat? Alat. Utang, kebijakan fiskal atau bukan? Kebijakan fiskal. Tujuan atau alat? Alat. Alat buat apa? Menjawab tantangan global dan prioritas nasional. Ini fundamental banget. Tapi saya bisa katakan kalau kita lihat pembicaraan tidak kurang orang yang salah mengartikan seakan-akan utang itu tujuan. Kementerian Keuangan itu doyannya utang. Bukan. Berutang, defisit, belanja, penerimaan adalah alat kita. Yang kita mesti padukan. Alat buat apa? Slide berikut. Bayangin ya. Agustus 1945. Pendiri bangsa kita dari sejak BPUPKI. 17 Agustus proklamasi, 18 Agustus menetapkan Undang-Undang Dasar. Betul kan? Di set tujuan dari kita bernegara ini. Biasanya kita baca paling nggak kita dengar, kalau nggak kita baca kita dengar kalau lagi tiap upacara gitu ya. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Wah, ini fundamental banget ini. Nomor 1. Fundamental sekali. Alatnya apa? Kebijakan fiskal. APBN. Memajukan kesejahteraan umum. Alatnya apa? APBN. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Alatnya apa? APBN. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Udah jadi kayak semacam mantra aja kita diajarin dari sejak SD, apal. Tapi ini tujuan. Malah tujuan yang nomor 4 ini saya selalu sangat terkesan dengan tujuan nomor 4 ini. Kenapa? Belum Indonesia merdeka, para founding fathers kita sudah mikirin dunia. Belum merdeka nih. Udah merumuskan kalimat yang seperti ini. Belum merdeka. Rumusannya udah bilang, kita ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ikut. Dirumuskan oleh para founding fathers dari bangsa yang belum memproklamasikan kemerdekaannya. Luar biasa para founding fathers kita. Kalau Anda baca ini secara mendalam. Kita bacain buat anak didik kita. Kita bacain buat para mahasiswa kita. Nah, khusus di bidang perekonomian, pengelolaan perekonomian, maka masuklah ke pasal 33. 1, 2, 3, 4. Masuk lagi ke skop yang lebih kecil, dirumuskan setiap periode pemerintahan merumuskan cita-citanya. Periode pemerintahan ini merumuskannya dalam bentuk astacita. Setiap periode pemerintahan pasti punya cita-cita sendiri. Dan kalau Bapak Presiden kita, kalau Anda dengarkan pidato beliau berkali-kali selalu memahami apa yang kita lakukan sekarang, astacita beliau, apa yang kita rumuskan sekarang, apa yang kita lakukan sekarang sebagai kelanjutan dari founding fathers, lalu para pemimpin-pemimpin terdahulu. Alatnya apa? Kebijakan fiskal.
Nanti akan ada yang bilang, Pak emangnya satu-satunya kebijakan fiskal yang menentukan ini? Enggak. Tapi ketika kita mendapatkan, Kementerian Keuangan mendapatkan tugas sebagai yang ngurus keuangan negara, maka mengurus keuangan negara itu, keuangan negara sebagai alat untuk mewujudkan ini. Jadi APBN ya, setiap kali kita buat APBN, setiap kali kita menjalankan APBN, melaksanakan APBN, ya untuk ini. Harus ada gantungannya, harus bisa di-connect. Dan ini yang selalu kita lakukan berkali-kali. Nah, teman-teman semua, kalau kita udah tahu tujuannya adalah ini, alatnya kemudian tadi kita katakan kebijakan fiskal menangani kondisi global dan mewujudkan prioritas nasional, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya kebijakan fiskal mewujudkan ini. Bagaimana caranya kebijakan fiskal itu kontribut kepada tujuan yang tadi? Caranya adalah dengan melakukan fungsi dari APBN. Ada 3 fungsi APBN. Alokasi, distribusi, stabilisasi. Itu caranya. Dan itu kita pegang teguh di Kementerian Keuangan. Kita pegang teguh, bukan hanya kita pegang teguh, kita ingat-ingat terus. Setiap rapat kalau perlu kita omongin. Mengingatkan kepada seluruh staf Kementerian Keuangan dari yang pejabat paling tinggi sampai dengan yang paling rendah. Ini loh yang dilakukan. Alokasi itu apa? Memastikan bahwa perekonomian itu kemudian yang punya sumber daya bisa mengalokasikan sumber dayanya itu kepada tempat-tempat yang memberikan manfaat paling tinggi kepada pencapaian tujuan tadi di depan. Fungsi alokasi. Mengalokasikan APBN-nya sendiri, satu hal. APBN kan dari source. Tahun ini belanja negara 3.600 triliun, 3.500 triliun. Itu dialokasikannya bagaimana? Tapi bukan hanya itu. Bukan hanya mengalokasikan si APBN-nya sendiri, tapi bagaimana APBN ini bisa mempengaruhi, membuat perekonomiannya nanti ngikut mengalokasikan ke tempat yang paling penting. Jadi kalau misalkan sekarang pemerintah bilang bahwa hilirisasi industri. Salah satu alatnya adalah untuk hilirisasi kita akan memberikan insentif perpajakan. Dengan cara memberikan insentif perpajakan, maka kita berharap modal dari para pemilik modal akan masuk kepada sektor hilirisasi industri tersebut. Kalau kita memberikan insentif perpajakan, ada nggak duit yang kita alokasikan? Nggak ada. Tanpa mengalokasikan uang pun, APBN bisa mempengaruhi perekonomian. Harusnya kalau mengalokasikan uang, lebih bisa mempengaruhi lagi. Secara makro, kalau APBN itu 3.500 triliun belanjanya, PDB kita adalah 23.000 triliun, maka APBN itu ya hanya 15%, 14% dari total produk domestik bruto, dan kita berharap 15% APBN itu bisa memaksimalkan 85% perekonomian kita. Gimana itu caranya? Fungsi alokasi. Memangnya kalau memperbesar PDB itu mencapai tujuan nasional yang di depan tadi, Pak? Memperbesar PDB adalah alat mencerdaskan kehidupan bangsa, alat melindungi segenap tumpah darah Indonesia, alat untuk memajukan kesejahteraan umum, alat untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Kalau kita di-respect di tingkat global, apapun yang kita bicarakan itu dihormati, di-respect, maka kita akan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Fungsi pertama dari APBN adalah alokasi. Kedua, distribusi. Ini mungkin lebih connect. Distribusi itu berarti mendistribusikan dari yang lebih kaya kepada yang lebih miskin.
pajak. Pajak adalah alat distribusi. Tapi kita mesti lakukan pengumpulan pajak sedemikian hingga tidak mengganggu perekonomiannya. Wah, ini banyak Pak, ugrek-ugreknya Pak, banyak cerita di luar bahwa orang nggak suka dipajakin. Betul. Tapi ya Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, ya tugasnya ngumpulin pajak. Ada salah satu di Instagram saya itu yang ngemaki-maki bilang, Kementerian Keuangan itu satu-satunya kementerian yang paling senang memajaki rakyatnya. Ada tuh yang bilang. Saya bisa ngerti kalau orang nggak suka bayar pajak, betul. Tapi memang tugasnya Kementerian Keuangan itu mengumpulkan pajak gitu. Ya kan? Ya udah nggak apa-apa. Kita terima statement seperti itu. Tapi kita mesti kembalikan ke kesadaran kita. Memang tugasnya Kementerian Keuangan salah satu adalah mengumpulkan pajak, mengumpulkan kepabeanan dan cukai, menjaga perbatasan. Itu semua tugasnya. Mengumpulkan penerimaan negara bukan pajak. Oke, distribusi. Tapi saya ingin angkat satu distribusi lagi yang mungkin perlu kita sebut bersama-sama kepada teman-teman atau mahasiswa kita. Distribusi antar daerah. Distribusi antar daerah. Kita tahu bahwa ini satu tujuan juga. Kalau tadi di depan itu tadi ada memajukan kesejahteraan umum. Salah satu perspektifnya adalah distribusi. Berapa waktu yang lalu teman-teman yang hadir mungkin ingat ada salah satu pertanyaan dari media. Kita temu media dengan Pemret, lalu ada salah satu Pemret bertanya. Dibalik lagi ke soal distribusi. Bu Menteri, sekarang yang terjadi itu adalah, ya udah bener lah Bu, kita nggak usah mikirin yang tentang orang kaya yang desil 9, desil 10, itu udah mengurus dirinya sendiri, kesejahteraannya udah terurus. Lalu kemudian desil yang bawah, desil 1, desil 2, desil 3, desil 4, itu banyak sekali mendapatkan bantuan dari pemerintah. Yang kelas menengah nih gimana Bu? Dia nggak dapat apa-apa. Saya mau nunjukin satu gambar kepada teman-teman. Distribusi bantuan pemerintah yang diterima oleh desil 1, 2, 3, 4. Sampai dengan desil 10. Ada nggak gambarnya? Atau ada di file yang lain? Nah, Bapak Sekalian, saya ambilkan subsidi dan kompensasi energi. Pembagiannya dari desil 1 sampai dengan desil 10. Yang biru paling bawah adalah BBM, yang merah adalah listrik, yang biru muda adalah subsidi LPG. Apa observasi pertama kita dari sini? Ini tahun 2000. Ini perkiraan kita untuk 2026 berdasarkan angka total, tapi pembagiannya menggunakan 2024, Susenas 2024. Oke. Semua desil terima. Semua desil terima subsidi. Desil 1, desil 2, yang dia terima subsidinya secara nominal lebih rendah dibandingkan desil yang di tengah. Kenapa? Kita tahu jawabannya. Kalau BBM, yang bisa menikmati subsidi BBM adalah yang punya kendaraan bermotor. Pasti yang punya kendaraan bermotor itu yang di tengah lebih banyak dibandingkan yang di desil 1 dan desil 2. Listrik, yang menerima subsidi dan kompensasi adalah yang pakai listrik lebih banyak. Yang pakai listrik lebih banyak, ya kan yang pakai listrik lebih banyak ya, karena ini bukan hanya soal watt, bukan hanya soal voltage, tapi ini soal punya alat elektronik apa aja. Saya rasa kita, pemahaman umum kita, kulkasnya desil 5 pasti lebih gede dibandingkan kulkasnya desil 1. Jadi seperti ini situasinya.
Jadi kalau misalkan, nah lalu kemudian LPG. LPG kita tahu juga jawabannya, karena saat ini dijual bebas, maka semua desil dapat. Semua desil dapat. Kita perbaiki. Technocratically harus kita perbaiki. Politically, mau nggak? Ibu Bapak tahu nggak secara politis mau nggak ini diperbaiki? Mau. Teman-teman saya tuh biasanya suka malu-malu kalau ngomongin politik. Tapi saya bisa tunjukkan kepada Ibu Bapak sekalian. Hasil rapat Komisi 11, hasil rapat Badan Anggaran yang secara spesifik meminta ini diperbaiki, itu adalah kesimpulan politik. Politiknya mau nggak? Mau. Dari zaman saya kepala BKF itu kesimpulan rapat Badan Anggaran ya itu aja. Saya itu juga yakin, bahkan itu bukan hanya sejak saya jadi kepala BKF. Seumur-umur kita ngasih subsidi, dari ayahnya Mbak Aisa itu masih jadi anggota DPR, ya pasti mintanya lah, perbaiki dong ini pemerintah. Jadi secara politik, sangat diinginkan. Secara teknokratik, udah. Mengurangi subsidi, membuat subsidi tepat sasaran itu sangat benar. Secara sosial. Nah, ini yang tadi di depan saya bilang konteks. Konteks. Nggak boleh kita lepaskan konteks. Jadi dibiarin terus, Pak? Enggak, harusnya. Tapi bagaimana men-tweak ini? Nah, Ibu Bapak sekalian, kita bisa menyampaikan banyak. Jadi perspektifnya bukan hanya teknokratik, bukan hanya politik, bukan hanya sosial, tapi ini semua konteks yang perlu kita buat. Tapi kalau kemudian teman-teman ada yang mengatakan, oh pemerintah ini harusnya udah memperbaiki ini, kami terima. Kami terima. Ini distribusi. Dan ini masih banyak slide lain, cerita lain yang bisa kita munculkan. Karena tadi pertanyaannya, kelas menengah dapat apa? Ada nggak satu slide lagi yang pakai harga? Oke, kita lihat tadi ya, kelas menengahnya dapat itu. Desil 5, desil 6, desil 7, desil 8 tergantung bagaimana Anda mendefinisikan kelas menengah, tapi dapat. Itu barnya itu dari apa sih Pak? Barnya itu dari sini. Solar, harga seharusnya Rp12.000, Rp11.950, yang dibayar oleh masyarakat Rp6.800. Jadi kalau ada mobil masuk ke dalam SPBU, ngisi solar, 20 liter, sebenarnya baru mendapatkan 20 kali 5.150 selisih harga itu. Jangan bilang ke saya bahwa yang punya mobil solar plat hitam itu adalah kelas bawah, kelas menengah. Pertalite yang ditanggung APBN Rp1.700 per liter. Ngisi Pertalite saya sih yakin di sini udah nggak ada yang ngisi Pertalite. Kalau ngelihat muka-mukanya kayaknya bensinnya Pertamax semua kayaknya di sini. Ya kan? Moga-moga Pertamax semua. Tapi yang ngisi Pertalite itu kalau dihitung paling kanan 157 juta kendaraan. Minyak tanah kecil. Ya, kecil dalam pengertian hanya 1,8 juta rumah tangga, tapi LPG 3 kg Rp30.000 per tabung melon. Ini harga yang nggak pernah berubah sejak tahun 2000, aku lupa. Udah lama banget nih, 10 tahun, 15 tahun lebih, 10 tahun mungkin. Per tabungnya harusnya harganya 42.750. Masyarakat kalau beli dengan harga sesungguhnya 12.750, jadi per tabung itu kira-kira Rp30.000 per tabung. Yang nanggung siapa? Yang nanggung APBN. APBN itu duitnya dari mana? APBN itu duitnya dari taxpayers money. Yang nanggung kita-kita sendiri sebenarnya.
Yang nanggung itulah yang bayar pajak. Kita-kita sendiri yang nanggung. Oke. Tapi kelas bawah atau kelas menengah, Pak? Balik lagi ke gambar yang tadi. Setiap desil kita bisa estimasi. Listrik juga seperti itu, pupuk. Balik lagi ke tadi aja, pupuk. Pupuk urea, pupuk NPK, dan KUR. Kredit usaha rakyat. Ibu Bapak, kredit usaha rakyat itu bunganya 6%. Perbankannya men-charge ke negara, ke APBN, saya lupa sekarang tuh berapa, 5,5 sampai 15%. Sampai 15%. Tapi nanti banknya hidup. Karena dapat pembayaran bunga. Bunganya sebagian dari yang bayar KUR, sebagian dari APBN kasih. Setiap tahun saya rasa sekarang udah sekitar 35 triliun subsidi bunga dari APBN untuk perbankan. Sama perbankan ya nggak apa-apa. Perbankan jadi income. Income jadi laba. Laba bayar pajak, nggak apa-apa. Tapi bisa nggak kita buat lebih efisien? Nah jadi bukan skemanya yang kita gugat, efisiensinya yang kita gugat. Ini yang terima KUR adalah 5 juta debitur. Pasti terbagi ini. Ada yang kelas bawah, ada yang kelas menengah. Jangan-jangan ada yang kelas atas juga. Itu kalau tadi pertanyaan. Jadi kelas menengah dapat apa, Pak? Dapat itu tadi, macam-macam. Nah, aspek distribusi bukan hanya soal antar desil 1 sampai dengan desil 10, juga antar region. Juga antar region. Nah, kalau antar region, ya kita harusnya bisa menghitung juga. Jawa itu berapa sih? APBN yang dibelanjakan di Jawa itu berapa sih? APBN yang dibelanjakan di Sumatera itu berapa sih? APBN yang dibelanjakan di Kalimantan, di Papua, di Sulawesi, di Nusa Tenggara berapa sih? Nah, saya ingin tanya juga kepada Ibu Bapak sekalian. Kalau kita memikirkan, kita bertanya mengenai berapa belanja APBN di Sumatera, berapa belanja APBN di Sumatera? Geng Sumatera nih, mana nih Pak Wahyu, geng Sumatera. Berapa belanja APBN di Sumatera Pak Wahyu? Saya hitungnya berdasarkan transfer ke daerah saja, atau saya hitung saya masukkan transfer ke daerah bersama anggaran pusat yang dibelanjakan di Sumatera. Yang satu atau nomor 2? TKD saja nomor 1, atau TKD plus belanja pemerintah pusat yang dibelanjakan di Sumatera. 1 atau 2? 2 harus. Karena APBN itu adalah satu kesatuan. Kalau APBN itu belanja pusat itu, ingat ya, ada mungkin tahun 2024 kali Presiden Joko Widodo pergi ke Bengkulu ngelihat Bengkulu ya, yang Lampung. Ngelihat di Lampung. Presiden Jokowi ngelihat ke Lampung, Bu. Lalu kemudian ngelihat jalan daerah itu rusak, dan beliau bilang nggak diperbaikin ya sama pemerintah daerah. Udah saya aja deh yang perbaikin, saya keluarin impres jalan daerah. Ingat nggak waktu itu? Konteks. Jalan daerahnya ya jalan daerah di seluruh Indonesia. Impres jalan daerah itu masuk APBD nggak? Nggak masuk APBD. Langsung dari belanja pekerjaan Kementerian PU langsung dibelanjakan di daerah. Jadi kalau sekarang kita bilang, berapa sih belanja daerah di Sumatera? Harusnya kan kita jumlahkan. Yang dibelanjakan oleh APBN lewat transfer ke daerah, plus yang dibelanjakan oleh pemerintah pusat melalui belanja pemerintah pusat. Ini kalau kita combine, kita bagi dengan jumlah penduduk, kita dapat belanja per kapita. Kira-kira angkanya kayak gini. Sumatera adalah 21,9% penduduk Indonesia, 5,6 juta per kapita. Ini angka makro, global, saya ngerti. Bisa didetilkan nggak Pak? Bisa. Bisa dapat per provinsi nggak Pak? Bisa. Makanya
Tadi saya connect lagi dengan cerita di depan. Regional Chief Economist Kementerian Keuangan nggak boleh ngomong hanya tentang APBN. Harus bicara APBD juga. Combine. Sumatera 5,6 juta per kapita. Jawa 55,6% penduduk Indonesia 5,1 juta rupiah per kapita. Ini karena penduduknya banyak. Itu gara-gara penduduknya banyak, Pak. Ya iya, tapi kita lagi ngitungnya per kapita. Anda ingin bikin indikator yang lain, sampaikan kepada teman-teman Kementerian Keuangan, kita buatkan. Oke, Kalimantan 6,3% penduduk Indonesia 8,5 juta per kapita. Bali Nusa Tenggara 6,4 juta per kapita untuk 5,6% penduduk Indonesia. Sulawesi 7,4% penduduk Indonesia sekitar 7,3 juta per kapita. Maluku dan Papua 3,2% penduduk Indonesia 12,5 juta rupiah per kapita. Anda udah bisa lihat distribusi antar regional. Buat teman-teman yang tahu, biasanya kalau saya ngomong regional, biasanya agak berapi-api. Karena teman-teman tahu saya, ini di hati saya benar melihat ini. Bisa didetilkan nggak Pak per program? Bisa. PKH itu ada penerimanya per provinsi, per kabupaten kota. Bantuan pangan non tunai itu ada penerimanya per kabupaten kota, per provinsi. Lalu kemudian bahkan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional. Kan ada 96,8 juta penduduk Indonesia yang iurannya dibayari oleh APBN, itu ada sebarannya per provinsi, per kabupaten kota. Banyak sekali program yang bisa kita lihat distribusi regionalnya. Kalau kita identifikasi, maka program pemerintah pusat, belanja pusat yang penerima manfaatnya adalah daerah, dari belanja pusat itu, tolong keluarin, sekarang ini bisa kita daftar Ibu Bapak sekalian, program apa aja, ada nggak ininya? Tolong keluarin. Nah, lihat daftar program ini, semuanya penerimanya adalah seluruh Indonesia. PKH 28,7 triliun, PIP, KIP, kuliah, itu penerimanya di seluruh Indonesia. Pasti ada sebaran regionalnya. Kartu sembako, bantuan iuran jaminan kesehatan, cek kesehatan gratis, makan bergizi gratis, yang tahun 2026 akan sebesar 335 triliun, itu penerimanya seluruh Indonesia. Nanti pertanyaannya, bisa dikerjakan nggak Pak? Silakan Anda tanya itu. Kita akan sediakan anggarannya. Sekolah rakyat, semalam baru saya menghadiri Bapak Presiden ngasih pembekalan untuk 2.300 guru sekolah rakyat dan 155 kepala sekolah rakyat yang mulai beroperasi. 100 sudah mulai beroperasi. Preservasi jalan dan jembatan ini yang impres jalan daerah dan yang lain-lain, perumahan, bendungan, irigasi, koperasi desa merah putih, subsidi non-energi, subsidi yang tadi, subsidi pupuk, subsidi kur, TPG, TPD, subsidi energi, subsidi dan kompensasi energi, lumbung pangan, bulog dan cadangan pangan, semuanya ini beroperasi di seluruh Indonesia. Jadi kalau kita tanya berapa APBN yang dibelanjakan untuk Sulawesi, ya harusnya ini kita jumlahkan juga. Plus transfer ke daerah. Kalau transfer ke daerah, uangnya masuk ke APBD, keluarnya nanti lewat APBD. Kalau yang pemerintah pusat ini, uangnya, anggarannya masuk ke kementerian dan lembaga, keluarnya lewat kementerian dan lembaga. Semuanya men-serve masyarakat di seluruh Indonesia. Jadi saya bisa bilang, kalau ini kira-kira 1.376,9 triliun, tahun 2026 nih estimasi kita, ini masih dalam pembahasan dengan DPR, tapi perkiraannya 1.376,9 triliun, plus transfer ke daerah, sekarang kita rencanakan 650 triliun, berarti 2.000 triliun lebih anggaran APBN adalah langsung manfaatnya diterima, dinikmati oleh masyarakat. 2.000 triliun lebih.
Oke. Ibu Bapak sekalian nanti lihat perspektif ini. Bisa nggak Pak ini dilihatin dari tahun-tahun lalu sehingga kita bisa lihat ini naik apa turun? Silakan. Teman-teman nanti bisa munculkan. Ibu Bapak sekalian, ini agak dalam sedikit meskipun nggak cukup dalam untuk menunjukkan the richness dari perspektif distribusi. Bisa lebih detail lagi kita bicara mengenai bagaimana sih APBN itu mengadres distribusi. Tapi saya mau berhenti di sini. Saya berharap nanti pusat keuangan negara, teman-teman yang ada di daerah, teman-teman ekonom akan bisa melanjutkan ini baik untuk daerahnya sendiri maupun untuk Indonesia secara keseluruhan dan aspek distribusi. Karena ada satu lagi fungsi dari APBN. Stabilisasi. Oke. Jadi APBN fungsinya adalah fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi. Nah, tentu stabilisasi ini elemen utamanya adalah merespons ketidakpastian dari ekonomi global. Ngelola inflasi, stabilitas harga. Kita tahu bahwa stability dan growth kadang-kadang suka dipertentangkan, meskipun nggak selalu. Tapi salah satu cara yang salah satu ilustrasi moga-moga bisa membantu menerangkan antara stabilisasi dengan harga adalah seperti orang naik sepeda. Naik sepeda itu adalah untuk pergi dari titik A ke titik B sampai ke tujuan. Itu ibaratnya growth. Growth yang hanya bisa kita dapat kalau sepedanya stabil. Kalau naik sepeda nggak stabil, nyampe tujuannya belum tentu terjadi malah atau bisa jadi lama sekali. Tapi kalau sepedanya stabil, dari titik A ke titik B itu bisa jadi jauh lebih cepat. Stabilisasi. Nah, emangnya kita nggak stabil, Pak? Banyak sekali faktor-faktor yang bisa bikin kita nggak stabil. Presiden Trump tiba-tiba bangun tidur, dia bilang 19%, bingung semua para pengusaha kita. Presiden Putin bangun tidur tiba-tiba dia bilang, udah kita perang aja sama Ukraina, naik semua harga komoditas. Stabilisasi. Yang tidak stabil, sulit untuk direncanakan. Yang tidak stabil itu sulit untuk direncanakan. Sulit diprediksi, sulit direncanakan. Kalau pacaran sama orang yang nggak stabil, repot. Jadi pacaran itu mencari stabilitas sebenarnya. Hari ini baik, hari besok bikin pusing gitu kan, tanpa sebab. Instabilitas. Dan APBN itu ya masuk ke situ. Termasuk daftar harga yang tadi. Harga di dunia, harga BBM di dunia bisa 60, harga BBM di dunia bisa 100 per barel. Kita buat supaya harga kebutuhan dasar Pertalite nggak berubah. Tapi kan mesti bayar, Pak. Iya, mesti bayar. Itu hukumnya. Kenapa nggak diubah, Pak? Mau kita ubah. Membuat menjadi lebih tepat sasaran. Ya buat dong, Pak. Technocratically oke. Politically tadi udah saya sampaikan. Sosialnya harus ditangani. Komunikasinya harus ditangani. Nah, disinilah Ibu Bapak sekalian, 3 fungsi APBN ini menjadi, ya ini yang kita omongin sehari-hari kalau di Kementerian Keuangan. Ya. Malah, kalau yang stabilisasi ini bukan hanya stabilitas dari ekonomi makro, tapi kadang-kadang masuk juga ke stabilitas sektor keuangan.
Mungkin satu indikator yang sering dipakai adalah inflasi. Ada nggak gambar inflasi kita? 3 tahun terakhir. Kalau kalau kita tahun 2022, ya 2022 itu bulan Februari si Putin nyerang Ukraina, perang dia. Maka pada sekitar malah harga mulai naik. Harga mulai naik. Lalu kemudian kita memasuki 2023, kita dikagetkan lagi dengan sekitar awal-awal 2023 itu, kita dikagetkan lagi dengan estimasi cuaca yang mengatakan akan kekeringan. Ini kurang oke. Yang gambar 3 tahun terakhir yang ada volatile food dan yang akan kekeringan. Kalau kekeringan ya produk pertanian akan habis, nggak bisa panen. Padahal beras adalah komoditas yang salah satu benchmark komoditi kebutuhan pokok untuk Indonesia. Gimana nanganinya? Nah ini yang dilakukan di 2023, berlanjut ke 2024. Policy mix-nya dilakukan. Policy mix-nya termasuk memberikan bantuan pangan, melakukan impor beras. Policy mix itu ada konteksnya. Nah, sehingga kemudian ketika kita bilang fungsi APBN adalah stabilisasi, termasuk stabilisasi harga, karena sebagian besar dari konteks stabilisasi harga di Indonesia bukan hanya fenomena moneter. Kalau fenomena moneter itu adalah supply dan demand dari uang beredar. Tapi konteks stabilisasi harga di Indonesia termasuk juga adalah sektor real. Tadi saya sebut beras, produk pertanian. Kalau di dalam komponen inflasi kita volatile food prices. Tapi bukan hanya itu lagi, termasuk juga infrastruktur. Tomatnya berbuah, tapi nyampai ke pasarnya lama sekali karena jalannya rusak. Nggak sampai-sampai ke pasar, begitu sampai pasar, dia sudah busuk. Udah. Maka kemudian salah satu perspektif dari menghandle stabilisasi harga adalah mengeluarkan anggaran untuk infrastruktur. Gitu kan? Ini banyak sekali contoh yang bisa kita angkat di sini. Dan saya berharap nanti teman-teman menggunakan menggunakan berbagai macam waktu dikeluarin tuh yang sebelah kanan atas inflasi cuman dari tahun 2024 yang harganya sempat naik sampai dengan sekitar bulan Maret, April, lalu kemudian baru mulai turun. Nah, balik lagi ke 3 fungsi APBN yang tadi, saya rasa ini adalah yang benar-benar ingin saya sampaikan sebagai message utama. Jadi message utamanya sebenarnya simple. Kita bernegara, kebijakan fiskal itulah alat dari kita bernegara, dan kalau pertanyaannya bagaimana kebijakan fiskal itu berkontribusi atau melakukan bernegara itu, ini dia 3 alatnya. Sebagai alat alokasi, sebagai alat distribusi, dan sebagai alat stabilisasi. Apa yang saya sampaikan tadi, sebenarnya kalau Ibu Bapak Dekan mau mengubah kurikulum dari pengantar keuangan negara, pakai logika ini aja. Pakai logika ini. Kasih teori, kasih keuangan negara in action. Mau pakai Masgrip ya masih boleh, mau pakai Rosen ya masih boleh. Isinya ini aja deh. Kalau kita ngerasa bahwa, karena menurut saya detail dari ini masih banyak sekali. Ya. Soal stabilisasi saya belum masuk ke sektor keuangan.
termasuk bagaimana mengelola yield, bagaimana mengelola utang, bagaimana mengelola kepercayaan. Yield itu adalah masalah kepercayaan. Satu adalah masalah technicalities, technocratic technicalities, tapi kemudian kedua adalah masalah kepercayaan. Dan itu masih banyak sekali yang bisa kita, yang perlu kita sampaikan. Inilah Ibu Bapak sekalian, di penutup ini saya ingin menyampaikan terima kasih untuk kehadiran Ibu Bapak sekalian, dan lebih dari itu saya mohon bantuannya. Kita buat. Yang dilakukan pemerintah itu nggak selalu 100% benar. Tapi kita diskusikan, kita pahami konteksnya, kita pahami latar belakangnya, kita cari perbaikannya. Dan ini adalah harapan yang saya rasa nggak terlalu muluk karena ya intelektualnya ya kita-kita yang ada di ruangan ini. Intelektualnya termasuk teman-teman saya yang ada di kantor-kantor wilayah yang detailnya ini masih luar biasa. Kalau nanya Ibu Bapak sekalian ya, teman-teman dari universitas, nanya sama teman-teman saya di kantor Kanwil Perbendaraan atau KPPM Perbendaraan itu, mereka akan keluarin itu nomor kontrak, nomor fak. Oh, kalau nanya, apalagi nanya sama Kanwil BC atau Kanwil Pajak, keluar itu nomor formulir faktur, nomor, wah detail banget. Dan itu memang harus dipahami oleh yang mengerjakan praktikal. Tapi oleh intelektual seperti kita yang ada di ruangan ini, memahami the big picture, gambar besarnya, dan mendorong bagaimana perbaikan bisa kita lakukan terus. Moga-moga dari apa yang kita lakukan pada hari ini, niat awal bukan hanya sekedar bikin pusatnya, ya Pak Darto, teman-teman para staf ahli, pusatnya silakan dibikin, aktivitasnya silakan dilakukan. Kita terus pantau sehingga kita bisa terus memahamkan kepada dunia luar mengenai keuangan negara yang makin hari harusnya makin baik. Karena dia adalah alat kita bersama.